Dan yang kedua, telah bergabung bersama kami narasumber. Beliau adalah perwakilan dari TNI Kabupaten Bogor, yaitu Ibu Sofi. Bu Sofi, halo Bu Sofi. Halo, Assalamualaikum. Bu Sofi, halo. Apakah sudah bergabung Bu Sofi? Sudah? Ya, alhamdulillah ya Bu Sofi. Ya. Sudah siap ya Bu ya? Akan memaparkan materi pada pagi ini ya Bu ya? Insya Allah, salam kenal buat semua, salam olahraga. Alhamdulillah. Salam olahraga, Bu. Salam olahraga, Jaya. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi saya pastikan semua mikrofon dalam keadaan mati untuk kenyamanan dan kelancaran acara kita pada hari. Dan untuk pertanyaan bisa ditulis di grup WhatsApp atau di kolom komentar ya Bapak dan Ibu. Nanti kami akan pilih beberapa pertanyaan untuk kami ajukan ke narasumber dan nanti akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri selesai memaparkan materinya. Baik, itu pengantar dari saya sebagai moderator. Mungkin Pak Alam nih sudah siap untuk pemaparan materi yang pertama. Pak Alam sudah siap, halo? Alhamdulillah siap, Kang Wira. Siap ya? Nah, terima kasih ya. Mungkin langsung saja ya untuk ke materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Pak Alam, yaitu mengenai strategi dalam meningkatkan minat olahraga pada peserta didik di saat new normal. Baik. Pada Bapak Alam, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Kang Wira. Alhamdulillahirobbilalamin wabinasta'inu wala wadin. Alhamdulillah saya berkesempatan di webinar ini untuk bisa menyampaikan beberapa ilmu yang akan di-share. Dan terima kasih kepada Ibu Sofi dari perwakilan KONI Kabupaten Bogor. Alhamdulillah senang bisa bertukar pikiran dengan senior yang sudah banyak berkecimpung di dunia olahraga dan berkontribusi bagi olahraga Indonesia, khususnya Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Nah, baik, saya akan langsung ke materi yang pertama, yaitu meningkatkan strategi dalam meningkatkan minat olahraga peserta di saat new normal. Perlu diketahui dulu bahwa yang namanya minat itu sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam suatu hal. Nah, seorang yang memiliki minat tinggi terhadap apapun yang dilakukannya, maka akan cenderung merasa senang. Jadi, untuk menumbuhkan minat ini, kita harus mempunyai satu pikiran atau stimulus, rangsangan yang disebut menyukai. Dari olahraga ini, banyak orang-orang yang cenderung hanya terfokus kepada satu gerak atau satu rangsangan motorik yang kurang merasa bahwa dirinya itu senang melakukan olahraga. Nah, jika melihat hal ini, banyak-banyak melihat di TV-TV dan sekarang sudah banyak dengan media-media di saat pandemi kemarin dengan media elektronik atau media yang lainnya. Nah, kita secara tidak sadar bahwa ini harus ditumbuhkan daripada kita sebagai pendidik. Karena sebagai pendidik ini kita harus benar-benar bisa menumbuhkan minat terlebih dahulu setelah pandemik yang kemarin. Mungkin banyak tugas-tugas dari guru-guru selain di bidang olahraga yang mungkin berat bebannya bagi peserta didik. Nah, pada hal ini menurut saya ada dua langkah yang paling efektif untuk melakukan hal ini, karena perpanjangan PSBB untuk sekolah ini diperpanjang lagi sampai akhir tahun untuk online. Jadi mereka akan secara tidak langsung dan harus melakukan kegiatan ini di rumah. Nah, bagaimana kita sebagai peserta didik harus bisa menyampaikan kepada orang tua yang sekaligus tutor mereka di rumah, harus bisa mempunyai langkah verbal yang baik.
Nah, langkah verbal yang baik ini dengan pendekatan dan penjelasan mengenai pentingnya olahraga. Nah, pesannya ini harus bisa dimengerti oleh orang tua supaya tidak tidak membebankan kepada peserta didik bahwa ini loh olahraga itu seperti ini. Tetapi harus mempunyai penyampaian-penyampaian yang menarik bahwa olahraga itu bisa dilakukan dengan hal apapun yang ada di rumah. Nah, selanjutnya adalah mengajak anak atau peserta didik untuk bersama-sama melakukan giat yang ada di rumah. Tetapi dengan metode ini kita bisa melakukan metode pedagogik yang benar terhadap penyampaian pesan kepada orang tua supaya baik disampaikan kepada anak sehingga anak tersebut tidak sadar bahwa itu adalah rangkaian motorik yang selalu dilakukan pada saat pembelajaran di sekolah sebelumnya. Nah, seperti itu mungkin. Terus hal ini juga harus dibarengi dengan pesan-pesan yang sering kali kita lakukan di sekolah. Nah, makanya ini karena penyampaian secara langsungnya adalah kepada orang tua untuk tingkatan dasar, mungkin untuk tingkatan yang menengah atau atas itu akan berbeda karena mereka sudah mengerti satu sama lain. Tetapi ini untuk menumbuhkan di tingkatan dasar ini perlu adanya bimbingan. Nah, sementara untuk menengah dan atas, mereka diajak secara langsung dengan media apapun, mereka sudah mengerti. Akan tetapi di media untuk yang lainnya, untuk urusan yang di dasar ini sangat sangat penting karena ini adalah fondasi bagi kelanjutannya bahwa di tingkat atas dan di tingkat menengah ini akan bisa lebih baik. Nah, yang kedua adalah melakukan langkah-langkah media dengan menggunakan media. Yang pertama adalah media tertulis. Media tertulis ini ada banyak. Seperti contohnya saya kemarin mengikuti seminar-seminar di bola voli, ada contohnya mereka membuat satu rangkaian gerakan untuk menstimulus anak dengan mewarnai, bahwa dengan mewarnai mereka akan mengenal, oh ini tuh olahraga seperti apa, ini apa, cabang olahraga apa, dan segala macamnya. Dengan mewarnai tersebut, anak akan menyukai bahwa olahraga itu penting. Dari manfaat, dari mulai hal-hal yang lainnya itu akan lebih penting. Begitu. Selanjutnya, menggunakan media digital. Nah, media digital, kita bisa membuat satu pesan-pesan yang ada di TV-TV atau misalkan bisa menyunting daripada YouTube bahwa media-media digital ini menarik untuk dilihat hal-halnya yang seperti di olahraga dan segala macam. Nah, untuk jenjang menengah ke atasnya itu ada e-book untuk sekarang. Jadi e-book itu sangat baik untuk di-download dan menggunakan bahwa dengan media e-book ini bisa lebih baik lagi. Nah, selanjutnya langkah mendeskripsikan kembali, bahwa mendeskripsikan kembali yang saat ini harus kita lakukan, mendeskripsikan kembali dari awal itu tentang filosofi olahraga dan asas-asasnya, bahwa game-game yang lainnya sekarang sudah bisa merambah menjadi satu game olahraga. Nah, pada kesempatan kali ini, menurut saya untuk menumbuhkan minat yang kembali lagi, kita memang harus kembali lagi kepada dasar-dasar yang ada di rumah penyampaiannya. Terus kunci dari peningkatan dalam ini dalam kegiatan new normal ini adalah dalam faktor intrinsik peserta didik. Kalau misalkan faktor intrinsiknya dia kurang menyukai, kurang minatnya kurang ada, dorongan untuk melakukan hal-hal yang mereka anggap itu adalah enjoy, dalam hal ini dalam artian enjoy bisa melakukan dan lain-lain, itu akan kurang. Makanya dari awal itu saya sudah menjelaskan barusan bahwa rangsangan-rangsangan untuk motorik dalam kegiatan yang ada di rumah ini harus bisa dilakukan dengan baik. Makanya kita sebagai seorang pendidik, penyampaian yang pertama adalah penyampaian kepada orang tua
harus bisa dengan semenarik mungkin agar bisa dipahami oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah dengan media-media yang dapat dipahami. Secara tidak langsung dapat dipahami itu bisa dimengerti bahwa ini loh gerakan-gerakan olahraga yang penting, gerakan-gerakan olahraga yang secara tidak langsung mereka bisa melakukan gerakan dengan kesehariannya. Yang selanjutnya adalah psikologinya. Psikologinya kita harus merangsang anak tersebut menumbuhkan lagi disiplin, meningkatkan disiplin dengan menerapkan PR secara tidak langsung untuk misalkan untuk mencuci atau misalkan untuk membantu mengambilkan air atau segala macam atau misalkan menggunakan media-media yang semenarik mungkin dengan dengan kon atau dengan sepatu untuk menjadikan satu tes kebugaran jasmani, mengambil sepatu dengan berlari atau dengan yang lain itu bisa jadi hal-hal yang bisa dilakukan di rumah. Selanjutnya dengan motorik dan sensoriknya kita bisa menggunakan balon atau apapun yang ada di sekitaran rumah begitu. Pak Alam, mohon maaf, Pak Alam, nanti Pak Alam cukup bilang next saja, nanti kami di sini yang menampilkan slide-nya. Maaf, okay. Siap, baik kalau gitu. Oke, yang selanjutnya next kita ke langkah yang verbal, Kang Wira. Nah, langkah verbal, tetapkan tujuan dulu. Jadi kita harus bisa menetapkan tujuan yang membuat anak jangan sampai membuat anak tidak senang untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya adalah pemberian pengertian dengan langkah persuasif dan langkah praktikum bersama-sama memberikan alat peraga secara tidak langsung yang ada di rumah. Contohnya dengan yang saya tadi ucapkan dengan melakukan kerjaan dan membersihkan area rumah bersama-sama, awalnya seperti itu. Selanjutnya adalah membuat pekerjaan rumah yang menyenangkan, akan tetapi akses yang berkaitan dengan gerakan stimulus tujuan olahraga tetap dan tidak dihilangkan. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa menyampaikan kepada orang tua hal-hal apa sajakah yang harus bisa dilakukan, bahwa ini adalah gerakan-gerakan yang bisa menjadikan rangkaian olahraga. Nah, setelah itu harus memberi reward. Nah ini, anak-anak cenderung akan memberikan rangsangan yang sangat baik, feedback yang sangat baik terhadap apa yang harus kita lakukan dengan adanya reward. Misalkan nanti kita akan mendapatkan permen, atau misalkan distimulus dengan es krim dan segala macam, asalkan beban yang mereka ada di dalam pikiran mereka itu hilang, untuk meringankan bahwa reward ini bisa menjadi satu stimulus untuk rangkaian gerakan yang akan kita lakukan untuk menstimulus anak-anak dan menumbuhkan lagi minat bahwa ini dengan seperti ini. Nah, yang selanjutnya, reward ini kita harus bisa menjalankan karena sekarang ada reward yang berhubungan dengan media-media elektronik. Kita bisa melihat misalkan video-video yang idola mereka itu seperti apa gitu, secara yang lainnya gitu. Oke, selanjutnya adalah menggunakan langkah media. Nah, ini yang tadi saya ceritakan sebelumnya, mewarnai, mendeskripsikan kembali hobi mereka dalam tulisan. Hobinya itu seperti apa sih gitu. Dia mereka hobinya seperti ini. Nah, misalkan sepak bola. Kalau dia misalkan sepak bola dengan baik, nah kita bisa terangkan dengan media yang lainnya yang ada di internet, misalkan dengan YouTube, bahwa ini loh sepak bola itu seperti ini, kita bisa. Apa itu Cristiano Ronaldo? Apakah kamu senang dengan Cristiano Ronaldo? Ya. Nah, ini kita harus bisa mendeskripsikan. Nah, kalau misalkan Cristiano Ronaldo seperti ini, kita harus bisa mempunyai langkah-langkah pedagogi yang sangat baik untuk penyampaiannya kepada orang tua. Disampaikan, harus seperti ini langkahnya, bahwa pendekatan terhadap anak itu harus seperti ini, misalkan dalam ini harus bisa menumbuhkan minat. Nah, kita menumbuhkan minat dengan yang seperti ini, begitu. Dengan media digital, membuat satu video yang terkandung nilai-nilai psikologi dan motivasi. Nah ini, banyak
dengan media-media di YouTube bisa ditampilkan dan disampaikan kepada orang tua bahwa ini ada video yang memotivasi anak untuk kembali bergairah atau menstimulus kembali minatnya untuk melakukan rangsangan olahraga dan motorik. Nah, ini banyak-banyak harus disampaikan dan harus disunting oleh Bapak Ibu sekalian untuk disampaikan kepada orang tua biar mereka kembali lagi menjadi bisa melakukan hal-hal yang adanya kembali menggerakkan olahraga. Nah, yang selanjutnya adalah mencari bahan dan buku dari internet untuk bahan ajar yang menstimulus anak-anak kembali tertarik berolahraga. Nah, menurut saya di buku yang sekarang lagi trending itu ada buku-buku yang menarik dengan gambar, dengan warna yang menarik juga, dengan corak-corak yang lainnya. Nah, ini bisa ditumbuhkan agar bisa menstimulus anak kembali tertarik untuk berolahraga sehingga materi penjas ini bisa diterima dengan baik walaupun harus dilakukan di rumah sampai akhir tahun ini. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya adalah kunci dari peningkatan minat ini kita adalah dalam peserta didik itu sendiri. Nah, ini harus dikuatkan oleh kita sebagai peserta didik dan penyampainya secara baik terhadap orang tua, bahwa orang tua ini adalah yang akan menjadi peran dalam lingkungan di rumah. Karena mereka sudah tidak mungkin lagi untuk sampai akhir tahun ini melakukan kegiatan yang ada di rumah. Akan tetapi kita bisa penyampaian terhadap orang tua, mungkin poin-poin yang tersebut bisa kita lakukan, dan mungkin orang tua akan bisa menyampaikan dengan baik kepada anaknya sesuai dengan arahan-arahan kita, yang terutama jangan putus komunikasi untuk penyampaian daripada materi yang akan kita bagikan terhadap peserta didik yang ada di rumah. Nah, dalam faktor ekstrinsik, nah ini ada faktor dorongan dari luar. Dari ekstrinsik ini, yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu dari ekstrinsik ini dari reward. Apa yang harus kita lakukan reward-nya terhadap anak ini supaya minat dalam peserta didik itu tumbuh kembali. Nah, ini ada dorongan dari luar dari faktor ekstrinsik. Gitu. Ekstrinsiknya harus benar, terus reward-nya harus benar, dan penyampaian ekstrinsiknya daripada penyampaian pedagogi kita harus benar, dan langkah-langkah persuasifnya kita harus benar, karena ini kita mulai dari nol lagi, anak-anak sudah melakukan giatnya, sudah terhenti selama 3 bulan ini, jadi faktor ekstrinsiknya harus baik dan benar. Oke, mungkin itu saja karena sudah 10:23. Pak Moderator, mungkin ada pertanyaan. Halo, Pak Moderator. Ya, terima kasih pada Bapak Alam yang sudah menyampaikan dan memaparkan materi yang pertama mengenai strategi dalam meningkatkan minat olahraga pada peserta didik. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Alam dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Alam. Mungkin di sesi berikutnya kita akan buka dulu Pak Alam ya sesi tanya jawab sebelum nanti kita rehat ya, dan akan dilanjut ke sesi yang kedua oleh pemateri yang kedua. Silakan Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, boleh melalui mikrofonnya dihidupkan saja kepada Ibu. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Alam, silakan sebutkan nama dan asal daerahnya. Apakah ada yang bertanya? Halo?
Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, dengan Ibu siapa? Halo Bu? Ibu Diana dari Aceh. Ya, Ibu Diana. Diana dari Aceh, Pak Alam ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Alam. Waalaikumsalam Ibu. Jadi begini yang ingin saya tanyakan itu tadi kan dijelaskan stimulus yang baik dan benar untuk peserta didik kita. Nah, saya kan mengajar di tingkatan SMA. Stimulus yang baik dan benar untuk meningkatkan minat peserta didik yang tingkat SMA itu yang seperti apa ya Pak contohnya? Benar. Untuk yang tingkatan yang SMA ini untuk menstimulusnya, tadi untuk menstimulus ya Bu ya? Iya Pak ya. Nah, bisa dengan membuat satu gerakan-gerakan yang misalkan untuk ritmik ya Bu ya, untuk ritmik kita bisa menggunakan media-media yang sekarang zamannya TikTok atau misalkan dengan menggunakan media YouTube dengan modern dance dan segala macam. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita harus bisa mengasih reward-nya Bu. Reward-nya bahwa mereka mempunyai bisa menstimulusnya, mereka mempunyai channel-channel link YouTube-nya atau yang lainnya kita bisa di-like ataupun nanti untuk membuat satu rangsangan-rangsangan yang baik seperti itu gitu Bu. Iya. Oh, berarti Pak maksudnya gini ya. Berarti tidak bermasalah ya kalau misalnya setiap siswa mempunyai channel YouTube untuk membangkitkan rasa untuk dia mau berolahraga. Jadi kalau dia punya channel YouTube, salah satunya cara untuk membangkitkan keinginan dia untuk berolahraga gitu maksudnya Pak ya. Tidak jadi masalah Bu, karena dengan media elektronik sekarang kita tidak bisa langsung tatap muka, tetapi kita bisa menganalisisnya dari situ karena apapun disampaikannya secara daring, secara online, jadi ya menurut saya itu sah-sah saja, asalkan dengan digunakan dengan yang positif. Tetapi kalau sudah misalkan Ibu itu menjurus ke yang lain, Ibu bisa stop dan bisa memberikan punishment-nya. Tetapi reward-nya Ibu juga harus bisa bisa membuat satu reward-nya terhadap anak tersebut, begitu Bu. Iya Pak. Makasih Pak ya. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu tadi yang dari Aceh pertanyaannya. Bagaimana Bu? Jawabannya cukup puas Bu? Puas, alhamdulillah puas dan pikiran saya jadi terbuka untuk mengizinkan anak-anak untuk membuat channel YouTube. Tapi selama positif kita dukung. Ya karena mahasiswa-mahasiswa sekarang juga Bu, karena mungkin untuk mengirim video kesulitan, jadi kita hanya bisa membuat satu link videonya saja yang dari YouTube. Jadi kita bisa melihat. Tidak jadi masalah menurut saya, Bu. Oke. Saya paham, Pak. Maksudnya, karena kan selama ini pembelajaran itu daringnya kebanyakan dari pesan video di WA gitu kan. Ya. Jadi kan guru pribadi aja yang bisa melihat. Tapi kalau udah di-share ke channel YouTube-nya, kan bisa yang lain juga lihat. Ya, benar. Kebanggaan tersendiri mungkin bagi si anak. Iya, benar itu juga. Itu jangan jadi reward-nya juga itu, Bu. Sudah puas, Bu? Puas, Ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk sementara saya rasa itu saja dulu, Pak. Nah, alhamdulillah ya. Jadi mungkin pesan Pak Alam tadi, mungkin pesannya saya simpulkan ya, apapun stimulus yang akan kita berikan kepada para peserta didik, caranya bagaimana, itu tergantung dari kitanya masing-masing ya, Pak Alam ya. Bagaimana itu nanti kita memberikan stimulusnya, dan jangan lupa kita maksimalkan media-media yang bisa kita maksimalkan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita, gitu ya, Pak Alam. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu, silahkan. Mikrofonnya bisa dihidupkan. Halo? Boleh dihidupkan? Apakah ada yang ingin bertanya kembali mengenai strategi apa sih yang akan ditanyakan kepada Pak Alam untuk meningkatkan minat olahraga kepada peserta didik? Salamat dulu dia tuh, isu kan kayak lama mana renang kau yang. Halo? Halo, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Halo? Nampaknya tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin untuk pemaparan di materi pertama, kita cukupkan dulu ya Pak Alam ya. Terima kasih kepada Pak Alam yang sudah memaparkan materinya kepada kita semua. Mudah-mudahan. Oh ini ada pertanyaan Pak Alam nih. Sebentar. Dari Bapak Hasbi Juher dari UNAD ya Padang. Pertanyaannya Pak Alam, izin bertanya kepada Bapak Alam, kan Bapak bilang tadi ada 2 faktor dalam kunci dari peningkatan, baik faktor intrinsik dan ekstrinsik. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau faktor diri sendiri peserta didik ataupun dari luar itu kebanyakan negatif? Dan bagaimana cara kita sebagai pelatih dan apa strateginya yang paling efektif? Oke. Ya, baik. Jelas. Sebagai pelatih, kita posisinya adalah sebagai pelatih ya, bukan sebagai bukan sebagai pendidik atau yang lainnya. Ini sebagai pelatih ini kebanyakan faktornya dari luar. Contoh misalkan dia tidak mau berlatih, dia tidak kebanyakan bermain game atau dan segala macam. Nah, ini yang paling baik strateginya, yang paling efektif adalah kita melakukan pendekatan secara psikologi, Dan yang paling penting adalah melihat latar belakangnya dulu. Melihat latar belakang kenapa anak tersebut menjadi banyak faktor negatifnya. Misalkan kita harus bisa membatasi jamnya. Jam pertama adalah disiplinnya, dari segi disiplin. Dari segi disiplin kita harus bisa melihat jam-jam rawannya anak ini bergaul dengan orang-orang yang dari luar yang menimbulkan hal-hal yang negatif, kita harus telusuri dari mana. Sehingga ekstrinsiknya dulu. Nah, setelah itu baru kita melakukan pendekatan secara persuasif dengan nilai-nilai yang ada di intrinsiknya dia untuk menguatkan kembali, mengingatkan kembali anak tersebut bahwa hal-hal ini tidak baik, hal-hal ini yang baik yang harus dilakukan oleh seorang pelatih. Dan yang terakhir, yang selanjutnya adalah bagaimana kita menyampaikan kepada orang tuanya, background-nya seperti apa. Kita harus ngobrol dulu dengan orang tuanya. Sebagai pelatih, kita harus menanyakan kepada orang tuanya, segi dari perubahan anak tersebut seperti apa. Kalau misalkan kita tidak mempunyai skala, makanya yang paling efektif, kita harus mempunyai nilai daripada skor anak tersebut. Contoh skornya, kenapa bisa penurunan prestasi, kenapa penurunan pola latihan, kenapa penurunan motivasinya. Kalau misalkan polanya itu motivasinya turun, nah berarti kita harus cari titik temunya dari mana. Kita sebagai seorang pelatih harus menjadi bukan hanya seorang pelatih saja, tetapi kita harus menjadi seorang motivator, sebagai orang tua, ataupun sebagai teman. Nah ini, kita seperti ini, pertanyaan dari Bapak yang dari Padang ini, sangat baik, karena kita harus menjadikan pemain ini adalah satu teman kita. Jadi teman kita ini harus diapakan. Nah, kita harus lihat dulu background dan dari mananya, dari segi penurunannya. Jadi makanya kita harus mempunyai track record anak tersebut. Bukan hanya skor latihannya saja. Angkatan latihan, dia angkat beban berapa kali, dia melakukan lemparan berapa kali, tetapi kita harus mempunyai track record yang di luar itu, yaitu penguatan mental dan psikologinya yang harus kita punyai listnya, ya, hal skor-skornya. Jadi kita
tahu langkah yang pertama harus kita lakukan, kita mulai dari mana, karena kita mempunyai nilai-nilai yang sudah benar-benar harus kita mulai dari mana untuk bisa bisa mengeluarkan anak itu dari zona negatif tersebut. Ya, yang pertama kita harus melihat dulu background-nya anak ini, perubahannya ini. Kalau kita tidak punya dasar penilaian, itu yang paling bahaya. Jadi, kalau kita sebagai seorang pelatih tidak mempunyai dasar itu yang salah. Yang selanjutnya, langkah yang harus dilakukan ya kita harus memulai. Yang kata Bapak tadi, ya ini tanyakan ke orang tua bagaimana kalau anak peserta didik itu dari keluarga yang broken home. Dari keluarga kecil, dari kecil, yang memiliki rasa pesimistis yang tinggi. Oke, ini yang broken home. Nah, ini yang broken home, kalau misalkan broken home, itu kita bingung ya Pak, bisa kita tanya ke orang tuanya yang ibunya atau anak kepada bapaknya. Nah, tetapi kita seorang yang broken home ini, kita harus mempunyai penengah. Kita adalah sebagai penengah. Jadi kita di sini memposisikan diri sebagai teman. Nah, kalau kita tidak mempunyai nilai-nilai background-nya seperti apa sebelumnya, jadi kita harus menjadi satu teman. Jadi kita harus memposisikan sebagai satu teman, tidak menjadi seorang pelatih. Ini yang paling baik. Jadi kita pendekatan sebagai seorang teman, memperhatikan makannya seperti apa, lagi di mana, lagi ngapain, dengan siapa, itu tidak jadi masalah. Karena itu bentuk perhatian kita supaya anak itu tumbuh lagi rasa optimis. Yuk kita latihan, yuk kita lakukan hal-hal yang positif, kita rangsang kembali. Akan tetapi kita harus bisa memposisikan diri sebagai teman. Karena orang tua mereka berpisah, dia kurang perhatian, makanya ini kita harus memposisikan sebagai teman. Dalam konteks untuk menumbuhkan lagi rasa optimis mereka. Begitu. Mungkin seperti itu, Pak. Halo? Pak Wira? Pak Wira, halo? Pak Wira? Ya baik Pak Alam, terima kasih atas jawabannya. Ya dari Pak Juhernya juga saya sudah nyatakan dia puas dengan jawaban yang Bapak berikan. Alhamdulillah kalau begitu ya. Baik Bapak dan Ibu, kita cukupkan dulu di sesi pertama ini ya. Nanti kita akan sambung kembali di sesi kedua bersama pemateri yang kedua yaitu Ibu Sofi, perwakilan dari KONI Kabupaten Bogor ya. Kepada Bapak dan Ibu kita rehat dulu sejenak 5 menit ya. Nanti kita gabung lagi di sesi kedua pada pukul 10.45 menit.
Jangan tampil gitu, jadi kamu nggak. Baik, Bapak dan Ibu, tergabung di webinar olahraga dengan tema strategi meningkatkan minat olahraga pada peserta didik di masa new normal. Baik, kita sudah masuk ke sesi yang kedua, di mana sesi kedua ini adalah materi yang kedua akan dipaparkan oleh Ibu Sophie. Beliau adalah perwakilan dari KONI Kabupaten Bogor. Halo Bu Sophie. Ya Pak, sudah siap. Apakah sudah siap akan memaparkan materi yang kedua? Insya Allah sudah siap. Ya, sudah siap ya. Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu peserta untuk mematikan mikrofonnya pada saat Ibu Sophie nanti memaparkan materinya. Kepada Ibu Sophie, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka walaupun lokasinya saling berjauhan. Materi yang akan saya sampaikan hari ini sebetulnya hanya sharing saja ya, karena sudah banyak webinar-webinar yang mungkin Bapak Ibu ikuti dari secara teoritis, praktek, modifikasi, ataupun segala aturan, tata cara dalam pelaksanaan praktek di new normal sekarang ini adalah sangat-sangat luar biasa dan banyak sekali ilmu ataupun masukan yang bisa kita jadikan referensi bagaimana kita bisa dijadikan sebuah materi untuk disampaikan ke peserta didik kita. Saya infokan dulu bahwa peranan KONI di masa new normal diantaranya adalah salah satunya yang sekarang sedang marak adalah PPDB, di mana peranan KONI di sini adalah memberikan surat rekomendasi untuk siswa yang mau masuk ke sekolah olahraga atau jalur prestasi dan segala macam. Nah, di situ adalah mungkin salah satu minat ataupun salah satu motivasi seorang anak untuk mengikuti suatu cabur olahraga atau prestasi yang lainnya adalah salah satunya adalah dengan adanya
rekomendasi ataupun dispensasi-dispensasi yang lain yang ada hubungannya dengan olahraga. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan bagaimana peranan olahraga, bagaimana peranan prestasi bisa mendukung terhadap langkah-langkah bersekolah, langkah-langkah selanjutnya yang ingin dicapai oleh anak-anak itu sendiri. Mungkin dari Koni ada beberapa sub, diantaranya mungkin pembibitan, diantaranya sport science, organisasi, yang memang harus duduk bareng bersinergi agar semuanya bisa tercover, bisa terfasilitasi. Banyak pertanyaan memang kondisi sekarang itu antara Koni dengan guru, dengan siswa, dengan segala macam itu belum bersinergi. Tapi ke depannya mudah-mudahan langkah-langkah untuk pencapaian itu bisa kita laksanakan. Di antaranya kelemahan di kita adalah apa? Adalah data. Kalau ibu bapak bersinergi, mempunyai data, rekap tentang anak didiknya, hingga pada saat diperlukan untuk melanjutkan sekolah, atau diperlukan untuk sesuatu hal misalnya beasiswa, dalam surat merekomendasi itu tidak akan terlalu sulit. Atau kita juga memberikan rekomendasi tidak akan terlalu sulit apakah betul siswa ini memang berprestasi, apakah betul ini piagam yang diberikan adalah hasil prestasinya. Itu sebenarnya yang masih jadi kendala. Karena apa? Minimnya data, tidak mempunyai data terpadu. Antara data dari sekolah, antara data dari klubnya, antara data dari pencapnya. Walaupun prestasi di KONI itu adalah prestasi tingkat yang lebih tinggi tetapi bukan pelajar. Tetapi ada kalanya juga pelajar sudah mempunyai prestasi yang tingkatannya di atas pelajar. Itu mungkin untuk sekilas tentang bagaimana peranan KONI untuk meningkatkan minat siswa berolahraga. Mungkin bisa diperlihatkan slide-nya, Kang Wira. Baik, Bu, sebentar. Mungkin sambil nunggu slide-nya, saya sekilas akan sedikit melengkapi yang Kang Alam tadi sudah jelaskan, memaparkan sudah jelas bagaimana peranan olahraga terhadap siswa, bagaimana kita harus memberikan trik-trik tertentu terhadap siswa. Mungkin saya hanya akan sedikit memberikan strategi bagaimana sih kita seorang guru mulai merubah mindset-nya, mulai mengembangkan, mulai memodifikasi pola pikir, pola gerak, pola ucap, pola langkah ya. Jadi dikala kita menghadapi situasi seperti ini, kalau sudah menjadi habit, itu tidak ada kesulitan. Kesulitan yang pertama alasan sinyal, oke, boleh. Kuota boleh. Tapi bukan berarti kesulitan dalam memodifikasi materi. Kalau kita berikan dari dasar. Ya, jadi untuk guru SD saya wanti-wanti tolong berikan yang terbaik, pola gerak, sistem geraknya hingga akhirnya gerak itu menjadi habit. Dan penyampaian dalam hal penyampaian dalam hal pesan-pesan di dalam gerakan, di dalam olahraga tersebut disampaikan ke anak hingga menjadi habit dan anak mulai mengerti apa sih fungsinya yang dia lakukan, apa fungsinya sih guru ini memberikan gerakan ini. Biasanya kalau guru-guru olahraga atau pelatih-pelatih itu merupakan menjadi figur idola bagi seorang anak. Karena apa? Karena dalam olahraga itu kita banyak gerak. Kita banyak komunikasi, banyak interaksi langsung. Kang Wira, udah? Nah, saya hanya mau sharing saja tentang metode latihan terbimbing ya. Jadi seorang peserta didik, mereka walaupun bagaimana kondisi dimanapun, harus tetap menjadi orang yang kita bimbing. Karena baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Makanya Ibu Bapak mungkin nanti bisa menjadikan kesempatan apabila
selama ini belum memberikan sistem pembelajaran yang praktis dan dimodifikasi, mungkin langkah-langkah dengan aturan baru nanti, next Kang Wira, langkah baru nanti bisa mulai memberikan materi-materi yang sangat praktis dan modifikasi hingga anak itu merasa tertarik. Misalnya dengan apa? Tidak usah yang rumit-rumit. Biarkan anak menjadi gembira, biarkan anak menjadi gemar, biarkan anak menjadi kebutuhan untuk kegiatan tersebut. Jadi mulailah kita menggali kembali pada kehidupan kita sebelumnya. Bagaimana kita bergerak, bagaimana kita bermain, kita hubungkan dengan poin-poin sasaran yang harus kita capai di dalam pembelajarannya. Mungkin itu tidak akan mempersulit, gitu. Jadi mumpung lagi kondisi seperti ini, sebetulnya pada saat tidak kondisi seperti ini, sebetulnya bila pola pikir kita sudah mulai bergerak untuk menjalankan agar si anak menjadi aktif, sebetulnya itu suatu hal yang tidak sulit. Jadi metode latihan terbimbing adalah suatu cara mencapai tujuan pembelajaran dengan mengoptimalisasi potensi siswa melalui latihan, pemberdayaan, eksplorasi, serta perbaikan perilaku belajar. Jadi bagaimana Ibu Bapak bisa menjadi seorang pembimbing, baik langsung maupun tidak langsung. Next, Kang Wira. Selain kita memodifikasi, selain kita bisa membuat metode-metode yang praktis, kita juga yang utama adalah komunikasi. Bagaimana dalam situasi seperti ini, Ibu Bapak menyempatkan waktu bersayuh hello dengan anak-anaknya. Sekarang itu saya lihat anak saya sendiri punya grup. Grupnya grup kelasnya, grup olahraganya. Makanya kita sapa. Apa kabar? Hello, bagaimana? Sudah beraktivitas hari ini? Sudah bergerak hari ini? Karena mau tidak mau, sekarang itu olahraga merupakan salah satu untuk menjaga dan meningkatkan imun tubuh anak-anak. Tuh, mumpung anak-anak masih sangat leluasa untuk beraktivitas. Saya perhatikan anak saya itu di saat dia memulai saya jadi eksperimen ke anak sendiri ya. Anak saya kebetulan waktu pas awal saya paksa ke olahraga karena saya lihat dia tidak bisa meluapkan segala energinya hingga saya bilang yuk kita berolahraga. Tetapi dia terbentuk dengan pola fisiknya. Fisiknya tidak terbiasa. Badannya tambun, segala macam. Nah, akhirnya kita lihat dulu karakter anaknya. Oh, anak ini ternyata dia hanya percaya, hanya mau kepada pelatih yang dia langsung action. Awalnya anak saya itu kalau lari, jalan, dorong sama pelatihnya. Jalan, dorong, jalan, dorong. Hingga akhirnya suatu hari ketemu dengan komunitas seusianya, disitulah mulai terlihat dari motivasi. Motivasi ingin berlatih, motivasi ingin meningkatkan, dan Bapak Ibu harus sabar. Nah, langkah awalnya sekarang kita mulai yuk sama-sama adalah dengan data. Ibu Bapak sudah mulai harus punya data. Namanya siapa, lahirnya apa, golongan darahnya apa, kira-kira tipe anaknya apa. Apakah tipenya pendiam, apa tipenya sangat aktif, apa tipenya tidak bisa bergaul, tidak bisa kumpul dengan yang lain. Itu adalah catatan-catatan yang harus dimiliki Bapak Ibu mulai dari sekarang. Bapak Ibu adalah seorang supir. Seorang supir itu apa? Tetap fokus ke depan, tetapi dia masih kontrol terhadap kiri, kanan, belakang, atas, bawah. Ya. Jadi kita sebagai nahkoda, sebagai bisa. Nah, itu adalah salah satu bagaimana supaya olahraga itu betul-betul diminati, betul-betul anak respect terhadap gerak itu. Saya ingatkan bahwa olahraga itu bukan
mata pelajaran yang bisa disamakan dengan mata pelajaran yang lain. Bukan tidak mau disamakan, tetapi olahraga mempunyai atau penjas adalah salah satu mata pelajaran yang mendukung terhadap pelajaran yang lain. Kalau anak sakit, anak tidak bugar, apakah dia konsentrasinya akan bagus? Apakah dia bisa menghargai gurunya, temannya? Jadi sebetulnya olahraga itu adalah merupakan fondasi, merupakan tolak ukur bagaimana siswa itu bisa berprestasi dimanapun. Apakah seorang calon dokter tidak harus sehat, tidak harus bugar? Apakah hanya olahragawan saja yang harus bugar, harus sehat, harus cepat, harus tanggap? Enggak. Tetapi adalah calon-calon semua yang akan memajukan Indonesia ini semuanya harus bugar. Kita mulai dari mana? Yuk, sama-sama kita mulai data. Pada saat siswa masuk, Ibu mulai mengadakan tes awal. Itu langkah awalnya. Tes awal yang praktis, nggak usah pakai 2,4, 12 menit. Kasihan siswanya. Kita buat yang praktis, tetapi terus berkesinambungan. Misalnya dengan blip test, jelaskan blip test itu apa, manfaatnya apa, terhadap jantung apa reward yang diberikan apabila peningkatan dari satu materi ke materi yang lain. Berikan rewardnya di sekolah, misalnya dengan menunjukkan, sekarang banyak ya mading-mading di sekolah, prestasi ditempel. Nah, kita juga harus mulai, guru-guru olahraga mulai berani, mulai memperlihatkan, anak ini adalah anak yang paling sopan. Anak ini adalah anak yang paling tinggi tingkat kebugarannya. Anak ini adalah anak yang paling disiplin. Kalau anak sudah disiplin, itu akan mempengaruhi terhadap yang lainnya. Itu dari mana? Dari mulai belajar dari sekarang. Ibu Bapak Guru adalah profil yang sangat bisa diandalkan di anak-anak. Ibu Bapak ngomong, pokoknya harus begini-begini, anak pasti nurut. Beda halnya dengan orang tua yang kadang-kadang masih punya toleransi yang sangat tinggi. Walaupun guru masih punya toleransi yang tinggi, tetapi ada sistem nilai yang anak-anak ingin capai juga. Itu jadi perkaya anak-anak itu dengan informasi, dengan pengalaman, dan tujuan dari materi yang diberikan. Siswa kenapa harus tahu? Biar mereka punya target. Biar mereka juga mulai pandai, selektif menerima informasi, pengetahuan dan tindakan. Karena sekarang itu yang namanya sosmed itu tidak selalu positif. Jadi harus bisa mereka mulai menselektif mana yang baik, mana yang buruk. Tidak hanya terhadap gerak, tetapi terhadap kesehatan. Berarti pola makan, jajan. Ibu-ibu yang masih mengkonsumsi mie, biasanya di rumahnya udah banyak sekali itu warisan berapa dus untuk anaknya makan mie segala macam. Itu lambat laun kita coba trik pola. Bagaimana mereka menyisipkan buahnya, sayurannya. Kita tidak ada lagi yang namanya alasan kekurangan ini, kekurangan itu. Sebetulnya semua bisa dimodifikasi dengan baik. Tuhan memberikan kemudahan. Asal kita mau olah pikir kita seperti apa. Ya, next, Kang Wira. Nah, ini adalah salah satu dampak dari kurangnya gerak. Yang pertama di New COVID sekarang itu apa? Gangguan penglihatan. Anak mulai lagi ke gadget, mulai lagi main game, PS, mulai lagi bermain tiduran. Hingga akhirnya mulai yang namanya sudah bermain dengan sinyal, sinyal itu adalah salah satu yang sebetulnya sangat sulit sekali untuk istirahat secara sempurna. Jadi ibu bapak apabila yang silakan rasakan, tidur setelah main HP, tidur setelah laptop segala macam, sebetulnya tidurnya itu tidak maksimal.
Jadi tidur itu harus bangun, tidur berapa jam, pada saat bangun itu tubuh kita harus seger. Karena betul-betul rileks, betul-betul istirahat. Tetapi ibu bapak rasakan, silahkan yang tidurnya masih main HP, terus tertidur, pasti bangunnya itu tidak betul-betul fresh. Karena ada sinyal-sinyal di dalam tubuh kita, sensor-sensor kita yang masih bekerja. Tidak rileks, tidak tidur. Itu. Nah ini salah satunya. Yang kedua, dengan pola-pola pembelajaran yang tidak diimbangi dengan penjas, tidak diimbangi dengan olahraga, ya akhirnya menimbulkan yang kedua adalah stres. Anak stres karena duduk, karena membaca, karena konsentrasinya, tugas ini belum selesai, tugas itu belum selesai. Hingga sekarang mulai ada sekolah merdeka. Sekolah merdeka itu mereka mulai dimodifikasi bagaimana pelajaran itu menjadi dinamis. Tetapi pada pelaksanaannya masih saja ada guru-guru yang belum mengupgrade semua pola pikirnya. Ya Kang Wira, next lagi. Selanjutnya adalah sebentar Bu, jaringannya sedang ya, saya pakai. Selanjutnya guru yang kritis mampu mensintetis. Nah itu dia. Jadi metode itu hanya tuh kunci kualitas pembelajaran ada pada guru itu sendiri, ada pada pelatih itu sendiri. Maka mari menjadi guru yang profesional untuk menjaga marwah pembelajaran pendidikan jasmani. Jadi yang namanya guru bukan hanya pengajar saja, tapi profil pelatih juga bisa dijadikan guru dengan target sasaran yang berbeda. Ya, tetapi kadang-kadang profil pelatih juga bisa dijadikan guru karena di dalam pelatih itu tidak hanya memberikan materi untuk prestasi saja, tetapi bagaimana untuk mencapai prestasi juga ada hubungannya dengan yang lainnya, dengan mentalnya, dengan segala macamnya. Dan saya ingatkan bahwa yang pertama tadi adalah komunikasi, guru bagaimana menyapa siswanya. Yang kedua adalah materi yang dimengerti, materi yang menarik. Yang ketiga adalah musik. Musik sekarang coba Ibu Bapak buka Tabata Protokol. Musik Tabata itu sudah bermacam-macam ininya. Nah, itu adalah salah satu bagaimana siswa agar menarik. Yuk, kita hari ini Tabata. Ibu Bapak bisa berikan contohnya. Ada di IG saya ya, di IG MK Olahraga IPB. Di situ saya berikan, memang saya juga mengadopsi dari Google. Di antaranya adalah bagaimana gerakan-gerakan, langkah kaki, segala macam bisa dilakukan. Ibu-ibu bisa memodifikasi di situ, bisa menge-share. Atau kalau tidak bisa menge-share terlalu tinggi untuk kuotanya, ibu bisa dengan bahasa praktis. Misalnya angkat kaki, jalan di tempat, misalnya terus bisa sateran, bisa lempar bola. Dan apa sebetulnya yang harus diberikan pada anak-anak? Sekarang itu ada namanya live kinetic. Live kinetic apa? Untuk mental anak, untuk konsentrasi, dan itu bisa dilakukan di rumah dengan praktis. Apakah menyalahi RPP, menyalahi kurikulum? Saya kira tidak ya dalam kondisi ini. Karena yang dibutuhkan dalam kondisi sekarang adalah bagaimana anak menggemari geraknya. Bagaimana anak bisa difasilitasi geraknya di rumah. Alat geraknya, alat bantu geraknya apa? Yang ada di sekitar rumahnya. Tidak punya bola, bisa bikin dari kertas, dilempar-lempar ke atas, silang, maju mundur. Saya punya beberapa contoh materi yang kita coba share kepada mahasiswa. Kebetulan kepada mahasiswa jadi lebih mereka dengan pemberian materi seperti itu mungkin lebih banyak membaca. Tetapi saya perlakukan kenapa mahasiswa sama dengan SMA, sama dengan SMP. Karena kebetulan mahasiswanya juga baru mahasiswa tingkat 1, jadi masih
peralihan dari SMA-nya, dan pola pikir masalah gerak itu sama. Gitu. Jadi di mana saya memberikan materi dulu, nih gerakannya seperti ini. Setelah itu silahkan kalian melakukan gerakan jag 1, misalnya jag 2, jag 3, atau tabata. 5 set. Itu adalah satu perintah dari gurunya. Kita percaya dan berdoa bahwa apa yang kita perintahkan akan dilaksanakan oleh anak-anak dengan baik. Kita tanya responnya seperti apa. Kita jelaskan, Ibu Bapak percaya dong ke anak-anak Bapak yang pasti jujur, pasti semangat, karena pasti kalian tidak mau sakit dan kalian ingin cepat kembali bersekolah, ingin cepat berkumpul, bermain. Nah, jadi pesan-pesan itu disampaikan. Biasanya kalau Bapak Ibu yang menyampaikan, anak-anak itu nurut biasanya. Saya yakin karena anak saya aja dalam kondisi capek, disuruh melakukan kegiatannya itu, dia memaksakan diri untuk memenuhi tugas dari gurunya. Terus yang satunya lagi adalah profil. Profil Bapak Ibu guru biasanya sangat digemari dan sangat disegani oleh siswanya. Jadi Ibu Bapak silahkan mulai menjadi profil betul-betul andalan mereka. Bapak Ibu guru boleh berkreasi, boleh melakukan gerakannya hingga anak merasa kita sama-sama melakukan. Oh benar, oh begini, oh begitu. Itu lama-lama akan menjadi habit buat anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah buku saku, buku laporan. Jadi mulai dari sekarang Ibu Bapak memberikan tugas pada anaknya, tapi yang tidak memberatkan. Misalnya begini, ayo kita tugas olahraga nih, olahraga fokusnya misalnya biasa hari Kamis. Kalian lakukan olahraga selama 30 menit sampai 60 menit. Tataran urutannya harus sesuai dengan aturan main. Ada pemanasan, ada inti ada penguatan, ada fleksibilitas, ada kecepatan, pokoknya sesuai dengan target guru yang akan dicapai. Dan terakhir adalah dengan pendinginan. Jangan lupa diawali dengan berdoa. Itu selalu anak mulai dibiasakan, walaupun acak-acakan atau segala macam, mulai dibiasakan. Membuat laporan kegiatan sehari-hari. Itu misalnya pembelajarannya hari Kamis. Nah, karena Ibu Bapak mempunyai peranan sangat dituruti oleh siswanya, mulailah menyisipkan di dalam datanya. Anak-anak, mulai sekarang bangun tidur atau mau tidur, kalian harus melakukan stretching, harus melakukan sit up. Mau sit up, push up, skipping, biarkan dulu berapa yang mereka mau. Misalnya skipping saya hanya 2 menit kuatnya, tulis 2 menit, saya skipping 2 menit. Besoknya misalnya dia mau push up. Jadi di buku saku itu ditulis ada skipping, ada sit up, ada push up. Biarkan anak, jadi ada pengantar di depannya, biarkan anak di buku kosong itu menulis. Hari Senin saya melakukan jalan di tempat 5 menit. Biarkan saja dulu. Yang lambat laun, Ibu Bapak bisa menilai kapan harus mengadakan evaluasi. Ayo kita evaluasi bukunya masing-masing. Jadi nanti pada pelaksanaan evaluasi penilaian tidak ada anak yang merasa dibedakan. Seorang atlet voli, pelajar, dia akan mahir dalam bermain bola besar, pemain basket, pelari, pada saat tes kebugaran akan kuat. Nah, sekarang anak yang mempunyai kekurangan, anak yang berpenyakit, anak yang lemah, tidak terbiasa dengan pola bergerak. Apa selalu harus dikasih nilai olahraga rendah? Seharusnya tidak. Karena pembelajaran itu bukan dinilai dari prestasinya saja, tetapi dari evaluasi bagaimana perubahan dari A menjadi B. Lanjut, Pak Wira.
Masih ada waktu, Pak Wira, kalau masih ada waktu, ini model perintah gerak saya akan berikan contoh ya, sebenarnya tadi udah selesai. Nah, seperti ini. Masih ada, Bu, waktunya masih banyak, Bu. Jadi, Boleh kalau untuk dilanjutkan. mau belajar tentang live kinetik, ada bukunya yang kebetulan yang mengarangnya Pak Komarudin, nah itu cukup gampang juga ya untuk biar anak. Dan ini bisa diberikan di rumah, ya. Nah, ini live kinetik itu bisa juga kita gerakan-gerakannya kita pakai untuk kondisi fisik juga. Nah, tetapi yang membedakan adalah kalau live kinetik itu harus kondisinya dalam kondisi tidak capek. Tapi kalau misalnya karena perlu konsentrasi dan tujuan berbeda. Next, Pak. Kayaknya ada contohnya dari belakang. Nah, ini. Saya sebetulnya di materi, saya kebetulan ngajar di perguruan tinggi di MKU ya, bukan di Fakultas Olahraga. Jadi pada saat pandemik seperti ini, saya harus bisa mempunyai strategi bagaimana materi bisa sampai ke mahasiswa, bagaimana bisa materi sampai ke anak. Saya coba visualisasi, hatha yoga, relaksasi, dan itu bukan hal yang berat. Kita hanya memberikan materi yang dasar, bagaimana bernapas, bagaimana meluapkan emosi, bagaimana kita merasakan napas kita ke kepala, bagaimana kita mulai lagi berintrospeksi bahwa yang menguasai tubuh kita adalah kita sendiri, bagaimana kita harus mempunyai pikiran yang positif, bagaimana kita hanya dengan visualisasi tapi kita merasa bugar. Dilanjutkan dengan ini apa? Dilanjutkan dengan materi core. Ini tidak tersusun ya saya tadi karena terburu-buru. Jadi ada core. Core juga harus selalu dasar yang dimiliki oleh setiap anak. Mulai dari sekarang. Yang sit up-nya bagus, yang push up-nya bagus, belum tentu core-nya bagus. Tetapi yang core-nya bagus, pasti sit up push up-nya bagus. Ya, jadi ini tidak hanya untuk anak, tetapi buat ibu bapak dan saya sendiri kebetulan sekarang posisinya dalam kondisi tidak bugar. Karena biasa beraktivitas, sekarang hanya tunjuk-tunjuk, hanya ngomong-ngomong hingga akhirnya lupa terhadap kebugaran sendiri. Ya, jadi ini bisa salah satu yang bisa kita lakukan di rumah, tidak terbatas usia. Apakah yoga, apakah visualisasi, apakah relaksasi untuk dewasa? Tidak. Di luar itu, di luar negeri itu anak-anak kecil itu sudah diberikan materi yoga, materi relaksasi, visualisasi. Ya, next, Pak. Nah, ini yang live kinetic tadi, yang jog tadi. Jadi ini ada angka 13 sebetulnya karena memang pertemuan ke-13, jadi saya ini. Ya. Jadi saya hanya, karena kita sudah tatap muka 1 kali, jadi saya coba fasilitasi tatap muka JAG 1 seperti apa, JAG 2 seperti apa, JAG 3 seperti apa, sampai ke JAG 5 seperti apa. Manfaatnya untuk apa. Ya, jadi nanti kita bisa tinggal hanya memberikan perintah saja kepada anak-anak bahwa hari ini kita akan melakukan olahraga apa. Next. Nah, ini Tabata. Tabata misalnya berdoa dulu, pemanasan dulu, hingga akhirnya Tabata itu adalah melakukan 20 detik, istirahat 20 detik. Ini bisa disebut high ya, bisa disebut tinggi. Tetapi yang melakukannya dulu siapa? Kalau melakukannya seorang atlet yang profesional, mungkin sudah bisa dia masuk ke Tabatanya adalah ininya yang hit yang tinggi. Tetapi bagi anak-anak di Tabata Mas. Di Tabata itu ada apa? Ada gembira, ada musik, gerakannya bebas. Jadi
Tabata itu kalau untuk profesional atau ibu bapak mau membuat program Tabata, tentukan dulu 8 gerakan. 8 gerakan ini untuk apa? Kalau untuk bola voli misalnya, gerakannya apa? Sepak bola apa? Futsal apa? Dan gerakan untuk anak tetap kita tentukan 8, tetapi bisa diulang-ulang. Misalnya, yang pertama jalan di tempat, terus dilanjutkan dengan maju mundur. Itu bisa diulangi lagi di season berikutnya, mungkin bisa jumping jack. Jumping jack saya biasanya paling senang memberikan jumping jack itu di dalam Tabata 2 kali. Karena apa? Jumping jack itu dari atas ke bawah bergerak. Jadi saya selalu memberikan jumping jack itu kalau anaknya sudah mengerti gerakan-gerakan banyak, boleh kita variasi. Tapi kalau belum, kita ulangi saja. Dari 8 itu mungkin hanya 3 gerakan, hanya 4 gerakan yang kita ulangi. Nah, apabila poin-poin model pembelajaran sudah kita berikan pada anak, kita tinggal kombinasikan ke anak. Yuk, sekarang kita mulai tidak hanya Tabata saja. Misalnya, saya di persiapan nih. Di materi selanjutnya adalah inti 1. Inti 1 ditentukan apa? Misalnya kebetulan di inti 2 saya itu adalah Tabata. Di inti 1-nya kalau tidak salah live kinetic, karena live kinetic itu tidak boleh capek dulu. Dan itu dijadikan pemanasan oleh saya. Lanjutkan terakhir adalah dengan visualisasi, karena dia kembali lagi kondisi fisiknya ke awal. Silakan Pak Wira. Kalau yang video itu bisa ditampilkan nggak Pak? Sinyalnya bagus nggak? Untuk videonya Bu, karena berhubung waktunya kita hanya sampai setengah 12 ya Ibu, jadi tidak bisa kami tampilkan. Mohon maaf Ibu Ya, nggak apa-apa. sebelumnya. Yang pasti saya mau menyampaikan bahwa saya pernah memberikan video agility, tentang koordinasi pada siswa, pada atlet, pelajar. Saya hanya membuat membuat garis di mana ada gerakan maju, mundur, silang, melaju, belakang, lingkaran, segala macam. Terus kebetulan saya share di grup saya, dan ada salah satu pelatih yang menangkap pesan itu. Akhirnya besok paginya dia menge-share lagi videonya dan cukup bagus. Di-share videonya, di mana videonya itu adalah gerakan kaki yang saya share, tetapi dia sudah pandai dengan menggunakan bola. Seorang basket PPLPD kalau nggak salah. Nah, itu berarti sebetulnya atlet itu, pelajar itu sangat cerdas gitu. Sangat cerdas hingga bisa jadi gini, dengan keseimbangan otak kiri otak kanan itu mungkin nanti kita ada kesempatan lain waktu kita akan coba bahas bagaimana menjaga keseimbangan otak kiri otak kanan. Jadi yang namanya atlet yang suka dibicarakan bahwa atlet itu bodoh, atlet itu tidak tahu, ini sebetulnya bukan seperti itu. Atlet itu adalah orang yang cerdas, yang akan hidup, yang akan mempertahankan hidup. Itu bukan hanya orang pintar, tapi orang yang cerdas. Pesan dari profesor saya, Ibu Bapak sekalian, mulailah menjaga keseimbangan otak kiri otak kanan, menjaga jasmani dan rohani, biar kita tidak menjadi orang yang pintar keblinger. Itu. Jadi di dalam olahraga itu banyak pesan-pesan yang nantinya akan dirasakan oleh siswa di kemudian hari. Ibu Bapak sekalian, mulailah sama-sama kita dengan data. Ya, Ibu Bapak mulai memberikan tugas data. Ibu Bapak mulai mau meluangkan waktu lagi untuk melihat catatan-catatan kecil anaknya. Karena di dalam olahraga sebetulnya harus menjadi seorang pelatih juga, di mana materi itu akan berbeda. Tidak seperti matematika, biologi, materi kelas 1 sama, kelas 2 sama. Olahraga itu sebetulnya bobotnya yang berbeda.
Ibu lihat hasil tes kebugarannya, oh ini bisa dibagi jadi 3 kelompok, dibagi 3 kelompok. Perlakuannya yang berbeda. Kelompok A, lakukan sit up misalnya, lakukan kamu lari ke sana 3 keliling. Kelompok B, 5 keliling. Kelompok A, 1 keliling. Nah itu adalah rekod hingga semua anak itu adalah berprestasi. Tidak kompetisi bersinergi satu sama lain, tidak kompetisi dengan yang lain-lainnya. Ya, jadi jangan sampai anak-anak itu mulai diajarkan kompetisinya yang tidak sehat. Tetapi semuanya berkompetisi dengan kemampuan dan dengan prestasinya masing-masing. Mungkin itu Pak Wira yang bisa saya sampaikan, mungkin loncat-loncat ya. Karena saya lihat dari judulnya untuk pendidik dan minat, sementara saya dari KONI, jadi saya harus coba bisa mengcover keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, baik Ibu. Terima kasih kepada Bu Sofi yang sudah memaparkan materinya, ya, perwakilan dari KONI Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya, Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang kami tampung. Salah satunya adalah dari Pak Hasdi, dari UNAN. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya Trikoni dalam mengevaluasi calon peserta yang akan dididik? Apakah perlu data pendukung seperti sertifikat, ijazah, ataupun berkas penting lainnya? Jika iya, bagaimana dengan calon peserta korban kebakaran yang sulit menyelamatkan berkas penting? Itu saja Bu pertanyaannya. Oke, jadi langsung dijawab ya, Bang Wira. Ya boleh Bu. Sebetulnya saya melihat kondisi sekarang bahwa hard copy, ijazah atau segala macam itu merupakan salah satu yang dijadikan acuan. Acuan kita menyatakan bahwa ini betul sah tidaknya. Tetapi yang saya lihat di lapangan sebetulnya apakah betul atau tidaknya. Nah, sebetulnya makanya saya mempunyai mimpi bagaimana kalau kita mulai dari data dari sekarang. Jadi yang namanya atlet, yang namanya siswa aktif di olahraga, siswa mulai berprestasi di levelan RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai akhirnya ke kabupaten, ke nasional itu mulai tertata, mulai terdata. Kalau guru sudah mempunyai datanya, langsung distorkan ke yang lebih atas. Kalau Disdik sudah punya datanya, Pencap sudah punya datanya, KONI juga punya datanya, dilampirkan sebagai segala macam. Itu kejadian seperti itu akan bisa kita masih bisa terfasilitasi karena masih ada pencapnya, masih ada eventnya, namanya. Apalagi sekarang itu kadang di Google aja muncul kejuaraan ini, cek namanya ada tidak. Itu sebetulnya Pak Kaji kalau yang kebakaran segala macam, kalau atlet anaknya memang punya prestasi dan bisa direkomendasikan dari sekolah atau misalnya dari pencapnya sendiri, dari pelatihnya sendiri, saya kira masih bisa dibantu ya di kami selama memang anak itu betul-betul prestasi. Sekarang itu banyak istilah piagam 150. Karena saya pernah datang ke sekolah alumni saya di Bandung, di mana saya mengantar keponakan saya untuk tes, sebelum anak saya pemain bola. Nah, pada saat tes ya bagus. Tetapi ada cabur tertentu bola basket yang sama sekali tidak bisa shoot. Main bola sama sekali tidak bisa nendang. Sementara dia memakai piagam. Saya bilang piagamnya ya, karena saya kebetulan alumni dan saya dari menginikan di Fakultas Olahraga juga, hingga akhirnya si guru olahraganya minta bantuan gitu. Coba dibantu. Pas saya cek, ini piagamnya ada, ininya ada, tapi sama sekali gerak dasar saja tidak bisa. Gitu. Nah itu sebetulnya yang jadi permasalahan. Jadi kita juga coba kaji ya Pak Hasbi tadi ya siapa? Kita juga coba kaji dan sempurnakan supaya tepat sasaran. Ya. Jadi betul-betul yang kita rekomendasi itu adalah pelajar yang berprestasi di bidang olahraga. Tidak hanya
yang mempunyai sertifikat, yang sertifikatnya mungkin karena bapaknya pengurus, karena ibunya dekat dengan pengurus, atau seperti itulah. Itu ada lagi Kang Wira ini? Ya, ada lagi Bu, satu lagi pertanyaan dari peserta, yaitu pertanyaannya adalah, Bu, adakah beasiswa bagi peserta didik dari KONI dan bagaimana cara mendapatkannya? Kalau sementara ini dari KONI Kabupaten Bogor itu masih kita dalam tahap penggodokan untuk peranan pemberian penghargaan. Karena sistem di kita nanti akan bersinergi dengan yang berkepentingan, misalnya dengan Disdik, dengan Dispora. Nah, itu nanti adanya di mananya harus mulai kita bicarakan. Apakah beasiswa itu adanya di Dispora, di penghargaan, apakah ada di mana. Supaya tidak tumpang tindih satu orang dapat beasiswa dari mana-mana gitu. Satu orang ini malah yang harusnya mendapatkan tidak mendapatkan. Jadi kita mencoba mulai bersinergi agar semuanya segala fasilitas yang dibutuhkan bagi anak-anak berprestasi itu bisa kita fasilitasi. Mungkin seperti itu. Ini ada yang masalah era teknologi, Pak Wira? Atau udah? Ya, ada Bu, satu lagi nih. Kalau ini masih ada waktunya Bu, sedikit lagi, satu lagi ya Bu pertanyaannya. Dari Pak Hasbi Juher, terakhir. Pertanyaannya adalah, untuk zaman di era teknologi seperti ini, pasti tidak lepas dari gadget. Khususnya anak-anak itu sendiri dan banyak dari orang tua yang malas untuk mendidik anaknya. Dan hanya diberikan gadget agar anaknya tidak nakal ataupun menangis dan tetap diam. Pertanyaannya, bagaimana Ibu dalam menyikapi hal tersebut? Karena kita tahu peranan orang tua itu sangat vital dalam tumbuh kembang anak. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan itu ya, saya mengingatkan dengan adanya COVID, kita ambil positifnya. Peranan ibu bapak biasanya sudah langsung diserah terimakan oleh gurunya untuk mendidik. Gurunya tidak mau tahu anaknya dididik oleh ibu bapak sekalian. Ibunya sibuk kerja, bapaknya sibuk kerja, dia hanya mengevaluasi dari nilai rapot yang diberikan oleh sekolahnya. Tapi tidak semua ya, ada beberapa orang tua yang masih seperti itu. Mengandalkan untuk keilmuan, untuk pembelajaran hidup anaknya adalah di sekolah. Di sekolah dengan gurunya, dan di rumah dengan pembantu-pembantunya. Nah, dengan COVID ini, makanya merupakan sesuatu yang sangat berat buat orang tuanya. Bagaimana orang tuanya harus mulai merubah semua mindset-nya, mulai merubah pola kebiasaannya. Hingga kolaborasi antara guru penjas dengan orang tua ini yang sangat dibutuhkan. Karena apa? Mitra yang paling dekat dengan anak adalah keluarga. Jadi buku saku itu yang kita coba ingin berikan pada anak, materi yang kita berikan pada anak, tidak hanya diawasi oleh gurunya saja, tetapi orang tua, keluarganya juga ikut berpartisipasi, malah kalau memungkinkan ikut memberi, ikut bergerak bersama anak-anaknya. Hingga anak-anaknya tetap masih merasakan situasi bermain di sekolah. Bermain gerak dengan teman-temannya, bermain gerak dengan keluarganya itu. Kalau untuk pertanyaan Pak Hasbi sendiri, ini adalah pengalaman saya sendiri, Pak. Saya sendiri kebetulan saya bekerja dan kadang kalau lagi numpuk pekerjaan, saya suka lupa biar anak tidak nangis. Ya udah, boleh lihat HP, boleh ini segala macam. Tetapi di saat usianya sudah mulai, saya mulai berdiskusi lagi dengan teman-teman bagaimana nanti dampak dari online terhadap anak, itu nanti akan ada peledakannya itu pemaksaan pembelajaran, pemaksaan terlalu bebas terhadap anak, itu nanti akan ada masa ledaknya.
Masa ledaknya itu ada kapan? Biasanya pada saat usia SMA, perguruan tinggi, atau pada saat dia harus mensafety dalam hidupnya, malah disitulah masa kejenuhannya. Kejenuhannya apa? Kejenuhan dia terlalu belajar, kejenuhan dia terlalu nakal, kejenuhan dia terlalu aktif. Nah, di situ. Nah, yang di sini masalah diet, saya pernah mengalami apabila saya pulang ke keluarga besar, saya mulai menerapkan ke anak saya, hanya boleh main HP, pakai HP saya. Saya bukannya nggak kebeli HP, saya lihat saudara-saudara saya kalau ngumpul pada main HP semua, main game, main ini online segala macam. Dalam hati saya sebetulnya sedih juga lihat anak saya, nggak tega gitu lihat anak saya kok kayaknya nggak kebeli HP atau tidak punya HP gitu. Dan dia lihat sana, lihat sini. Boleh, saya bilang lihat sana, lihat sini. Tapi tidak boleh mengeluarkan HP. Itu Pak, waktunya panjang Pak. Bagaimana menatap perasaan kita, bagaimana kembali lagi pada tujuan hidup kita. Kita adalah orang tua yang dititipkan anaknya agar anak itu bukan tidak nangis, Pak, tetapi harus mempunyai masa depan yang baik. Ibu, Bapak, anak-anaknya tidak menangis, tapi masa depan anak itu hancur bagaimana. Itu bisa, Pak. Kita harus tega lihat anak menangis, tega lihat muka anak kecewa, harus tega, Pak. Suatu saat akan terucap oleh anak tersebut bahwa betul ya Mah, ternyata lebih enak tidak main HP. Saya sampai share, Ibu Bapak bisa lihat di profil Pak Nadin ya, Mas Nadin nih. Beliau seorang yang punya bisnis online, ternyata dia bukan orang yang senang bermain online. Facebook segala macam. Jadi boleh Bapak Ibu share yang positif. Kalaupun mau bermain HP sama-sama, dan mulai dari sekarang kita mulai, yuk kita nonton ini, nonton itu, dan biasakan juga pola tidur. Tidak hanya diet saja, pola tidur. Pola tidur juga usahakan tidur setelah Isya ya, berarti sekitar jam 7-8 itu tidur dengan baik anak. Silakan anak bangun lebih cepat, tapi tidur itu tetap. Makanya saya sarankan juga anak-anak apalagi pelajar yang punya aktivitas eskul, usahakan setelah maghrib itu sudah tidak usah ada lagi latihan yang malam segala macam. Sayangi anak ibu sekalian bahwa anak-anak itu adalah aset titipan yang nantinya harus kita pertanggungjawabkan, Bu. Jadi ibu bapak sibuk cari uang untuk anak alasannya, tetapi masih ada sesuatu yang tidak bisa ibu dapatkan dari anak tersebut, itu adalah suatu pengorbanan yang kurang maksimal dari ibu bapak untuk bukan membuang waktu ya, karena memang untuk bekerja dan tidak dipungkiri. Insya Allah Bu, anak itu ada rezekinya masing-masing, bapak ibu juga ada rezeki masing-masing. Hanya tinggal pola pikir kita saja, bagaimana menciptakan rasa bersyukur, bahagia. Ya, jadi ibu misalnya punya mobil, saya punya motor, belum tentu yang punya mobil lebih bahagia dari saya yang punya motor. Belum tentu lebih bahagia saya yang makannya hanya vegetarian atau segala macam. Jadi usahakan yang namanya diet dari sekarang itu, Pak, anaknya Bapak harus tega. Ya, boleh pelan-pelan, boleh. Misalnya saya dulu Sabtu Minggu boleh. Jadi kalau menjelang Sabtu nih, Mama ini boleh main PS, boleh. Jadi saya juga awalnya belum bersinergi dengan bapaknya. Jadi bapaknya beliin, HP-nya saya sita. Bapaknya berangkat lagi keluar kota, HP-nya sampai anak saya itu ada mungkin 4 HP-nya di saya dan bagus-bagus. Sampai sekarang tidak saya pakai, tidak saya jual karena bukan punya saya. Nah itu sebetulnya harus bersinergi juga dengan Bapak Ibu, dengan lingkungannya. Jadi lama-lama juga insya Allah asal Bapak Ibunya juga sering kontrol, sering mendoakan, sering memberikan pengalihan pada yang lain. Misalnya belajar gerak itu tidak usah harus media yang besar. Misalnya kita saling lempar pakai kertas dibuat gulung-gulung.
ayo kita main lempar-lemparan, keras-kerasan, jauh-jauhan, padahal dekat di situ, karena kertas kan beratnya berapa sih? Tapi dengan kita bergerak segala macam itu akan luar biasa. Kalau untuk video, nanti mungkin bisa dikirim sama Kang Wira ya. Pak Hasbi kira-kira mana sudah ada yang terlewat belum ya tadi? Nampaknya sudah terjawab, Bu, semua. Oke. Ya. Ada tambahan lagi, Bu, atau sudah? Tambahannya yang pasti ya kita semuanya, yuk sama-sama kita mulai berawal dari data. Ibu Bapak, walaupun misalnya belum bisa bertatap muka dengan anak-anak, tapi Ibu Bapak bisa memberikan tugas. Mulai dari sekarang, jadi anak-anak tidak usah harus share setiap kegiatan. Misalnya Ibu Bapak cukup seminggu sekali kalian melakukan aktivitas. Dan saya kira itu tidak mengganggu pelajaran yang lain, tidak malah membantu supaya dia tetap bergerak, tetap dia konsentrasi, bisa mengerjakan tugas-tugas pelajaran yang lain dengan bugar. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau kurang pas, itu mungkin dari saya karena keterbatasan saya juga bukan seorang komsektor yang memang ahlinya di bidang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sofi, perwakilan dari KONI Kabupaten Bogor, yang sudah memaparkan materinya dan sharing bersama kami di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu paparkan dan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Tentunya ini menjadi pencerahan ya Bapak dan Ibu untuk kita semua, bahwa selama ini KONI begitu konsen gitu terhadap olahraga kepada peserta didik. Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah acara webinar olahraga dengan tema strategi dalam meningkatkan minat olahraga pada peserta didik di saat new normal telah selesai. Saya selaku moderator bersama tim dari Tukar Pena mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah memaparkan materinya, dan terima kasih juga kepada para peserta seminar yang sudah bergabung bersama kami. Kami mohon maaf apabila selama acara ada kekurangan, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sertifikat dan videonya, Bapak dan Ibu, kami akan sharekan di grup WhatsApp. Dan mohon kepada Bapak dan Ibu tidak live dulu dari grup, karena nanti semua informasinya akan di-sharekan di grup. Terima kasih. Terima kasih.